Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai, apa kabar teman-teman semuanya? Berjumpa lagi bersama Umi Kids Channel. Di penghujung Februari kemarin, kita dihebohkan dengan beredarnya info bahwa mulai Maret itu akan diberlakukan kurikulum nasional yang menggantikan kurikulum merdeka. Pasti kan ya heboh, yang kurikulum merdeka saja belum begitu paham, ujuk-ujuk ada info, ujuk-ujuk ada berita bahwa kurikulum merdeka akan digantikan dengan kurikulum nasional. Bingung, kesel kan? Nah, bener nggak berita ini? Ternyata berita ini muncul lantaran ada seseakun yang mengunggah konferensi dari Kemendikbudristek tentang pemberlakuan kurikulum merdeka. Nah, gambar tersebut langsung diunggah ke Twitter dan dengan caption, "Ini serius kurikulum merdeka mau diganti lagi. Apalah dunia ini," tulis pengunggah. Hingga Rabu 28 Februari 2024, unggahan tersebut telah dilihat lebih dari 1,7 juta kali, disukai 25.000 pengguna, dan diunggah ulang oleh lebih dari 6.100 warganet. Disinilah awal mula pro kontra tersebut. Lantas benarkah kurikulum nasional bakal menggantikan kurikulum merdeka? Jangan buru-buru panik. Begini penjelasannya. Jadi, menurut Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau BSKAP, Kemendikbudristek Anindito Aditomo membantah informasi yang menyebut kurikulum nasional menggantikan kurikulum merdeka mulai Maret 2024. Informasi bahwa kurikulum nasional akan menggantikan kurikulum merdeka adalah informasi yang tidak benar. Nah, saat ini Kemendikbudristek sedang merumuskan kebijakan tentang penerapan kurikulum merdeka secara nasional. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari rangkaian panjang penyusunan, penerapan dan kajian untuk mengevaluasi kurikulum merdeka secara bertahap sejak 2020. Dengan demikian, bukan pengganti. Istilah yang benar adalah menerapkan kurikulum merdeka sebagai kurikulum nasional. Penerapan secara nasional ini dilakukan setelah melalui tahapan panjang. Jadi kalau kita ingat, kalau kita runut lagi ya dari awal mulainya, awalnya itu kurikulum prototipe ya yang diuji cobakan di beberapa sekolah saja. Kemudian setelah bertahap di hampir semua sekolah. Dulu itu hanya sekolah penggerak saja yang menerapkan kurikulum merdeka. Makanya itu semacam prototipe gitu ya, hanya diberlakukan di beberapa sekolah saja. Maksudnya mulai 2024 ini diberlakukan secara nasional. Jadi semua sekolah menggunakan kurikulum merdeka. Makanya disebut sebagai kurikulum nasional. Jadi kurikulum merdeka sudah diterapkan secara nasional. Begitu sebenarnya. Banyak opini ya, ganti menteri pasti bakal ganti kurikulum. Ya seperti itu, bukan kurikulumnya yang diganti, tapi kurikulum merdeka diterapkan secara nasional. Kalau di tahun kemarin kan masih ada opsi ya, kurikulum kita menggunakan K13 atau kurikulum merdeka. Nah, untuk di tahun ini sepertinya sebagian besar sudah menggunakan kurikulum merdeka. Makanya mulai Maret ini diberlakukanlah IKM secara nasional. Kurikulum merdeka kemudian diganti. Sebenarnya bukan diganti kurikulum ya, tapi diterapkan. Pengertiannya adalah kurikulum merdeka diterapkan secara nasional. Sebenarnya dulu kan juga pas ketika kurikulum 13 diterapkan secara nasional sama kurikulum K13 diterapkan secara nasional. Bisa dipahami ya teman-teman. Jadi ketika ada berita jangan buru-buru panik. Laksanakan dulu, seandainya pun nanti memang prediksi teman-teman katanya ganti menteri, ganti kebijakan, ganti menteri, ganti kurikulum, ya kita ikutin saja, itu kita belajar. Ya karena sebenarnya hampir nggak terlalu beda jauh kan ya. Yang penting jangan terlalu terfokus pada kurikulum tersebut, jangan terlalu fokus kepada yang sebenarnya bukan esensi dari seorang pendidik. Sambil belajar kita memahami IKM, tapi tetap kewajiban kita adalah mengajar ya, karena kita guru. Selalu kita ingat bahwa porsi tugas utama kita adalah mengajar. Jangan sampai karena kita mengejar materi atau kita mengejar sertifikasi atau kita ingin memperdalam pengetahuan kita tentang IKM, kita melaksanakan administrasi IKM secara tertib, tapi kita mengabaikan kewajiban kita sebagai seorang pendidik. Anak kita terlantar, kita sibuk membuat berbagai macam modul, karena sekarang kan modul ajar itu harus kreatif ya, benar-benar menggunakan media pembelajaran yang audiovisual, menggunakan media pembelajaran yang bersifatnya lebih IT ya, memanfaatkan teknologi gitu. Jadi jangan sampai kita sibuk dengan pembuatan modul ajar tapi kita mengabaikan anak didik kita. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.